Kawan-kawan, teman-teman seidi, kita kembali ngobrol dengan Mas Hardy, seorang pelukis legendaris. Tapi saya ingin lebih mewawancarai Mas Hardy sebagai esais. Itu yang barangkali teman-teman belum banyak yang tahu lah, Mas Hardy. Ya. Jadi saya kepingin mengenang kembali ya, kenapa Mas Hardy pada tahun 80-an itu sudah menulis esai kebudayaan, esai tentang seni rupa di Kompas loh, harian Kompas ya. Dan sekarang sudah menjadi satu buku. Itu apa yang membuat dulu Mas Hardy menjadi esai selain menjadi Karena banyak baca. Sejak kecil memang hobinya baca. Bapak saya langganan koran majalah Penyebar Semangat dan Joyoboyo ya. Kemudian ketika SMP baca Intisari, kemudian saya baca yang mempengaruhi saya tuh Revolt in Paradise tuh. Jadi revolusi di Nusa Damai oleh Kedot Tantri itu saya baca sampai saya ingin jadi pelukis yang lain-lainnya. Tapi saya dapat guru dosen yang luar biasa hebatnya dalam mengajari penulisan, yaitu Pak Darmaji, Dr. Andes Darmaji, dosen kritik seni di ASRI. Itu yang mempengaruhi saya untuk saya bisa menulis. Dan ketika saya tahun 73 saya sudah masuk di Koran Kedaulatan Rakyat. Di KM. Saya masih tingkat 2, tingkat 3 gitu. Tahun 74 saya sudah masuk di Sinar Harapan dengan ngeritik itu. Pelukis Indonesia di Pertaminakan itu. Tentang todongan-todongan finansial judulnya begitu. Jadi dari situ amat mudah untuk mendapatkan tangga popularitas. Karena apa? Karena teman-teman saya menjadi banyak wartawan. Wartawan dengan saya menjadi seperti kakak adik, seperti bersatu. Penerbit koran juga merasa ini anak saya juga yang saya orbitkan. Jadi saya langsung jadi kayak Malin Kundang itu, melepaskan diri dari ikatan akademik dan langsung baur ke dunia yang nyata, pergulatan pemikiran, dekat dengan Mas Kayam dan yang lainnya tuh, yang kita mendengarkan saja bisa nulis satu artikel. Oh gitu. Dan jadi tidak hanya kebutuhan untuk menyampaikan gagasan bukan dalam bentuk lukisan, tetapi juga dalam bentuk pemikiran tekstual ya Mas. Ya, karena Soejoyono dengan bukunya yang tipis itu tahun 37 ditulis itu, Seni, Seniman dan Masyarakat itu, dengan buku tipis itu kita menjadi jelas untuk apa berkesenian gitu. Seni, Seniman, Masyarakat. Makanya saya membuat buku kumpulan esai saya Seni, Uang, Rakyat, karena bersama ya. Jadi saya pengagum Pak Soejoyono dalam penulisan-tulisannya, sehingga dan waktu itu ketika saya jadi pelukis itu kesulitan gambar belum laku kan jelas itu menghadang. Saya mengambil honor dari Kompas, Sinar Harapan, koran besar-besar itu untuk nutup kebutuhan kita. Oh gitu. Jadi ada 3 hal yang... Karena itu tulisan saya banyak, produktif sekali pada tahun-tahun itu. Jadi bukan hanya memenuhi kebutuhan pikiran kita tersampaikan secara tekstual, bukan hanya dalam bentuk seni rupa, kemudian juga bisa menjalin hubungan koneksi dengan publisitas dan honor penulisan. Jadi sebetulnya banyak sekali Mas ya keuntungan dari seorang pelukis yang kemudian menjadi esais juga gitu ya. Iya. Jadi popularitas menentukan ya. Ada juga ini barangkali kemampuan olah pikirnya kali Mas ya. Iya. Olah pikir dalam pengertian kalau seni rupa itu lebih pada rasa gitu ya. Makanya saya kan pewaris dari Soejoyono, Avandi, Raden Saleh. Saya merasa itu, saya bukan pewaris dari pelukis jalanan misalkan, bukan. Saya itu jelas sekali garis keturunannya itu dari Raden Saleh yang aristokratik, kemudian jadi kebanggaan menginspirasi masyarakat Indonesia dalam masa penjajahan. Kemudian Pak Soejoyono pemikir, Pak Avandi wakil rakyat dan yang lainnya itu yang mempengaruhi saya. Dan jadi penulis waktu itu sering diejek, tapi iman saya kuat karena saya tahu lu goblok. Kalau kamu maki-maki, kan ada peribahasa.
Yunani. Tulisan, kata-kata akan musnah dan hilang, tapi tulisan akan abadi. Ya. Jadi itu yang saya pegangan. Ya. Sekarang saya sedang ngumpulin kata-kata mutiara ciptaan saya. Kadang-kadang berlebihan, tapi kata-kata mutiara saya nanti kayak Picasso punya kata-kata mutiara juga. Oh gitu ya? Picasso juga melakukan? Wow, penyair besar semua pinter bikin kata-kata mutiara. Iya. Dari masalah cinta, dari masalah kreativitas, dari masalah politik, harus bisa gitu. Dan ketika Mas Hardy di Belanda ya, Mas Hardy juga saya tadi baca esai-esainya, banyak sekali menuliskan tentang seni rupa di Belanda gitu ya. Iya. Itu apa Mas yang membuat Mas Hardy ingin menyampaikan, memberikan informasi ke Indonesia? Karena Karena banyak misinformasi yang terjadi di Indonesia tentang seni di sana, bahwa seni di Eropa itu sangat terkait dengan masyarakat, dengan publik, dengan masyarakat. Kalau tidak, dia akan ketendang karena faktor objektifnya akan politik, sains, teknologi, ekonomi, dan politik gitu. Itu faktor objektif manusia Eropa ya. Kalau enggak terkait di situ, enggak bisa. Iya. Saya sekarang bisa melukis temanten, misalkan temanten Jawa aja ya, saya lukis dengan satu judul saya, Temanten Nusantara Bebas Berpakaian. Udah ada nilai positifnya. Sekarang jadi politik ya. Iya. Apalagi kalau kita ngelihat sinetron Indosiar misalkan, yang enggak jilbaban jahat, yang jilbaban enggak jahat. Itu diputer setiap hari itu. Harusnya ada kritik terhadap itu. Jadi jangan memecah karakter dari watak dari pakaian. Karena kita negara yang multicultural, jadi keberagaman. Nah, itu kita harus berani ngomong begini gitu. Iya. Dan itu tontonan yang populis dan gratis. Iya. Artinya siapa bisa mengakses itu kan Mas. Betul. Itu yang menurut saya jauh lebih mendapat perhatian mestinya ya. Seniman harus berani membuat kesaksian-kesaksian. Kalau tidak usah jadi seniman gitu. Jadi broker aja, jadi broker politik namanya. Dan saya juga usulkan buzzer-buzzernya Pak Jokowi itu harus diberi penghargaan karena mereka prajurit yang terdepan. Oh gitu. Daripada kita piara humas, juru bicara di kementerian atau di apa. Iya. Buzzer taruhan nyawa dan mereka bukan orang kaya. Seperti Abu Janda. Aku hormat sama dia. Rudi S. Kamri atau siapa itu. Denny Sirgar. Saya hormat dan saya kasihan. Ini orang harus diberi award. Karena ada award and punishment. Yeah. Supriyanto Martoswito misalkan. Itu harus dikasih juga. Harus pemerintah harus berani memberikan award dan terang-terangan ini juru bicara kita juga. Karena ini yang membuat Republik Indonesia masih bisa bertahan lama. Oh gitu. Oh iya. Kalau enggak ada mereka ini udah pecah. Yeah. Kalau dalam hal seni lukis Mas Hardy ya, apakah Mas Hardy tidak merasa risih atau itu menjadi tujuan ketika itu karya Mas Hardy itu adalah salah satu bentuk pernyataan politik Mas Hardy? Tidak seperti Ahok, saya melukis Ahok, melukis Bang Ali, melukis Gus Dur, melukis Sultan Agung, melukis Pak Jokowi, dan saya enggak itu tabungan saya aja. Sekarang enggak laku misalkan, atau yang saya lukis itu tidak senang, enggak apa-apa, tapi sejarah akan menyenangi sendiri nanti. Okay. Ayo kita awet-awetan umur gitu. Sekarang umur saya udah 70. Sudah 70, alhamdulillah saya masih bisa bicara secara berapi-api. Tidak pikun, semua karena Allah Ta'ala, dan saya masih tahu republik mana yang harus saya bela, dan saya tahu yang seperti apa pemerintah yang baik dan pemerintah yang buruk. Ya. Selain lukisan tadi Mas Hardy ya, karya Mas Hardy lain yang kemudian bukan hanya manfaat ya, tapi konteksnya jelas gitu ya, dan muatan politiknya jelas, itu adalah kartu pos alternatif sama Mas Rindra, sama Mas Willy ya, Mas Rindra. Iya. Yang saya rasa itu tahun berapa itu Mas? Itu tahun ya zaman 79 78 ya. Wah, masih orde 80 ya. Masih orde baru. Iya, saya satu rumah dengan Mas Rindra.
Ya, waktu Mas Willy sedang terpuruk. Mas Willy juga pamflet. Ya. Kan hampir sama. Ya. Mas Willy pamflet, saya poster. Ya. Sama beriring ya. Saling mengisi. Tapi kita. Kemudian dicetak menjadi sebuah kartu pos ya. Kartu pos. Dan hasilnya diberikan untuk kemanusiaan. Hasilnya dari penjualan itu saya jual di Gunung Agung dan lainnya itu untuk mereka tahanan politik dari tahanan politik Gerwani di Pelantungan, tahanan politik Salemba ya. Itu pada zaman itu kan iya. Ngeri itu. Mas. Tapi dengan Ibu Yani, Ibu Jenderal Yani yang wafat karena okay. Jadi, dengan Ibu Subandrio segala ya. Dengan Popi Darsono ada ya satu kelompok. Pelindungnya Bang Ali. Bang Ali, Bang Buyung, ya itu. Ini di masa itu kan gila Mas. Oh iya. Gerakan memberikan donasi ya. Donasi. Gitu kan gila itu Mas. Karena dibikin itu, Humaika namanya, Himpunan Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan, itu karena ada delegasi dari New York, namanya Patricia Derian, masih ingat saya perempuan, itu mau mengontrol hak asasi manusia di Indonesia. Lah oleh pemerintah, suruh bikin ini. Nah, pemerintah yang bisa naklukkan kita tuh Bang Ali sama Bang Buyung. Oh gitu. Jadi ada ini Buyung. juga. Ada ya. Ini art politik ini. Oh iya. Betul. Lah saya yang paling gampang cepet-cepet dilihat oleh Patricia Derian ya kartu pos itu. Iya. Kebetulan saya baru pulang dari Belanda, kamera saya kamera untuk sosial terus gitu. Pengemis itu kan baru eksotik saya baru pulang dari Belanda. Lama sedikit saya udah nggak bisa motret pengemis karena jadi biasa. Ya. Dan itulah Mas yang menurut saya atau menurut mungkin kawan-kawan juga ya, yang tidak dilakukan oleh pelukis-pelukis sekarang ini ya, yang hanya untuk ya tidak ada kontribusi. Itu kesalahan pendidikan kok itu. Maksudnya gimana? Wah, pendidikan seni itu harus ngundang orang kayak saya suruh ceramah. Gitu. Cuman masalahnya kalau saya sudah ceramah di pendidikan kesenian nanti mereka enggak mau dengerin gurunya. Itu aja. Gitu. Lah bagaimana? Loh guru saya dulu orator semua. Penabur virus, Pak Fajar Sidik, Pak Darmaji. Wow, mereka provokator sampai Pak Indra, Indra Gunawan, Sujoyono itu provokator. Lah sekarang dosen-dosen jinak-jinak begitu gimana? Lihat, tidak akan bisa. Akademi kesenian setelah ada pandemi ini masih diperlukan apa enggak? Apa cukup kuliahnya di mesin komputer saja sekarang? Daring. Nah, daring. Ya. Nah. Kalau gitu, the end of art. Gitu Mas? Iya. Itu tadi disebut lari ke eskapisme itu tadi Mas? Iya. Itu bisa dijelaskan contoh-contohnya? Kecenderungan terakhir ya, terutama perempuan-perempuan, pelukis-pelukis perempuan, seni rupa perempuan itu lari ke dunia kanak-kanaknya dia karena ketakutan menghadapi keadaan kayak begini. Kolektor semakin kecil jumlahnya, kemudian sekarang pembangunan era Pak Jokowi ini pembangunan rumah enggak ada, sedikit, rumah dijual murah, jadi bagaimana dihiasi oleh lukisan. Zamannya Soeharto tidak, ketika booming pembangunan perumahan dan banyak orang kaya baru yang jiwanya masih muda waktu itu, baby boomers itu, sehingga mereka sepantaran dengan saya mengambil lukisan. Nah sekarang petanya udah tidak jelas. Lah dengan politik saya bertaut, karena yang punya duit ya politik. Duit itu di DPR, di istana atau di kementerian-kementerian itu kayak disadui gitu loh, dipakai bal-balan itu loh. Jadi itu harus dihitung juga itu yang bisa beli juga untuk meringankan dosa gitu. Jadi kalau ingin dosanya ringan, beli lukisan. Ya. Yang ada sosialnya, jangan panen padi itu enggak kelas. Panen padi enggak sosial. Ya untuk apa, itu urusannya Cina-Cina di Glodok gitu. Pedagang-pedagang Glodok ya. Mas Hersi juga sampai sekarang juga ketularan sebagai provokator juga ya. Saya provokator ya, ketularan Pak John. Ketularan Pak John, kemudian sastra itu juga provokator semua, Motar Lubis, Pak Takdir Ali Sabana, Motinggo Buse, itu sahabat-sahabat semua, Pak Pram Pramudia Teratur. Mereka provokator lihai.
Iya. Bahasa Cinanya lihai. Gitu. Jadi kita sekarang siapa lagi yang bisa jadi provokator lah, itu yang memenangkan keadaan. Oh gitu. Saya membaca stop. Membaca stop, menulis juga enggak? Menulis sulit, hanya di Facebook aja. Itu gila loh, saya baru baca tadi itu. Karena saya sudah merasa banyak yang saya sumbangkan Republik ini, dan Republik ini ndak merasa saya sumbang apa-apa, ya sudah. Kalau saya di Amerika, saya pasti sudah dapat award macam-macam. Di Eropa aja saya pasti sudah. Tapi dulu pernah saya mau dibawa ke Amerika oleh Ibu Louis Raharja, istrinya Suhu. Arti kamu harus ke Amerika, orang kayak kamu. Karena kalau kamu di Indonesia, kamu akan destroy oleh siapa saja. Nah, di Indonesia sulit untuk menerima keadaan. Kemudian saya bilang, saya tidak bisa karena saya cinta sama Republik ini, dan kemudian saya di sini dan menerima. Saya seperti sekarang ya. Dan sekarang malah Mas Hardy tidak hanya melukis ya, mendesain apa sebagai empu. Iya. Empu apa? Itu puncaknya. Oh gitu Mas. Puncaknya itu karena 6-7 tahun yang lalu saya mimpi, itu betulan ini enggak mistik. Mimpi ketemu Empu Barada. Itu Empu Barada itu cerita nenek saya setiap malam istilahnya tentang kerajaan Kediri. Itu dia bilang begini, Empu Barada itu, artinya kamu ini ngurusin kesenian modern aja. Itu terus plas hilang gitu aja. Besoknya Fadlison ke sini. Mas Fadlison ke sini, dia mau beli lukisan. Kemudian saya bales balik ngunjungin perpustakaannya beliau. Ada keris. Barangkali yang dipajang 100 lebih. Saya marah saya. Saya ini orang Jawa, keris saya cuma 1. Saya memang punya keris 1 ini. Ya, saya beli. Waktu di Balai Budaya, di Mitra Budaya ada pameran, saya beli. Orang Sumatera, orang Padang kok kerisnya 200-an, sementara saya 1. Saya bilang sama Mas Fadli saya akan memulai ngoleksi keris. Pertama Mas Fadli tidak percaya katanya. Tahu-tahu keris berdatangan mulai. Saya buka itu channelnya orang-orang keris. Bagus sedikit saya beli. Ternyata setiap mau beli itu ada uang. Jadi kayak kebetulan saya ngumpul 20 keris, saya punya ide membuat pameran keris for the world. Diskusi dengan Pak Aryono Guritno sama pekeris-pekeris di Fadlison Library. Saya angkat tangan, saya akan membuat pameran keris for the world. Pak Aryono kaget, apa itu? Keris untuk dunia, karena kita sudah diakui dunia bahwa kita punya keris sebagai itu image yang besar, warisan budaya, kita yang bikin pameran gitu. Gimana caranya? Nanti dulu. Nah, caranya nanti ketemu sendiri. Nah, terus saya ngomong dengan Pak Jerwacik, terus jadi itu pameran besar menghimpun pelukis dan menerbitkan buku. Keris, tentang keris ya. Dengan Tony Yunus yang menguasai itu apa namanya, komunitas keris ya, dibayari oleh Kemendikbudpar ya, Pak Jerwacik. Terus saya membuat untuk gebrakan Kanjeng Kyai Yudhoyono. Karena presidennya Pak Yudhoyono, orang pada kaget, sok nih. Gandiknya saya gambar profilnya Pak Yudhoyono, saya pakai mahkota, pamornya korowelang, macam-macam itu, saya bikin 2, geger lah. Karena Kanjeng Kyai Yudhoyono tuh puluhan ribu orang menghadiri di Galmas. Oh gitu ya? Pada saat itu Pak SBY presiden, masih presiden? Pak SBY presiden, dan salah satu keris itu dibeli Pak SBY. Lewat ini, dengan iming-iming siapa yang mengoleksi keris saya bisa 2 periode. Pak SBY 2 periode. Obama juga 2 periode. Obama itu ya. Nah, itu kan Mas Hardy, itu kebutuhan Mas Hardy sebagai kreator ya, kebutuhan dari dalam, atau memang karena Mas Hardy melihat bahwa keris ini kan kalau sudah Noxoro ya itu kan, walaupun banyak Noxoronya gitu ya. Keris itu dipenjara oleh Pakem. Lah maksudnya gitu. Dan Mas Hardy tidak. Saya orang sekolahan. Pekeris-pekeris tidak ada yang sekolah. Jadi belajarnya dari turun temurun. Lah ini kan suatu kesalahan. Ini ada monoton itu gitu. Kan faktor objektivitas sains, teknologi, ekonomi.
Lah makanya keris-keris dijual murah-murah. Cari pasar harus ke Malaysia ke ini, enggak. Harus kita create baru lah. Mereka create baru enggak berani, kualat nanti. Enggak ada nih kualat-kualatan. Wong ini mereka juga dulu empu-empu juga pelukis kok. Kalau enggak pelukis bagaimana dia bisa gambar? Gambar desain. Empu Gandring pelukis. Apalagi Empu Harti kan kuliahnya sampai ke Belanda, dari Asri ke Belanda, kalah Empu Gandring. Kan logikanya kan begitu. Empu Gandring kan sampai Belanda. Ya enggak sekolah. Empu Gandring zaman Singosari kan cuma diajarin bapaknya atau apa. Tapi itu tidak menimbulkan kontroversi. Ya, kontroversi dan pro kontra bagi mereka love and hate. Jadi mereka benci sekaligus cinta. Benci karena saya terlalu ngetop dan saya punya karya kan langsung kan saya bukukan jadi. Iya. Tapi yang jangker desainnya Mas Dardi. Iya, yang jangker itu kujang keris itu penemuan karena saya orang Jawa Timur, kemudian ada clash budaya antara Sunda dan Jawa. Lah saya gabungkan, saya kawinkan menjadi jangker kujang keris. Kujang keris itu fenomenal itu. Ada yang ngaku-ngaku, tapi jangkris. Aku biarin aja, saya tidak ke hak cipta karena kalau saya hak ciptakan nanti orang tidak berani, takut. Saya ingin ini seperti Sabto Udoyo ketika memberikan desain Kasongan, kuda-kuda celengan Kasongan hanya didesain baru oleh Pak Sabto, kemudian saya merayat sampai sekarang orang Kasongan punya ide kreatif. Lah ini begitu sumbangsih saya. Tidak apa-apa saya di orang ngaku-ngaku saya punya bukunya proses penciptaan ada saya bikin. Saya udah tahu bangsa kita ini kan licik curang kumpulan dari itu semua. Saya maklumin itu. Sekarang masih mendesain ini kan Mas. Di mana Mas? Di Madura harus di Madura ya. Jangkar saya yang top masih belum lepas. Yang lainnya setiap dilihat orang masih mau beli ya. Pak Asri mau beli dan kalau teman kan sulit nolak. Itu masalahnya itu. Jadi, dan itu proses pembuatannya lama Mas di Madura itu? 2 minggu. Oh cepat juga ya? Cepat ya. Cepat juga ya? Apalagi kalau misalkan DPR anggotanya 500. Ya. Pesen 500 jangker atau keris. Ya. Udah. Itu nanti bisa cepat. Saya akan ke Sumeneb, saya dayakan mereka. Satu desa gitu ya? 500 keris orderan dari DPR. Kan bagus ya, punya pusaka. Iya, dengan Empu Harti, nanti saya pecah-pecah dengan Empu Sumeneb, Empu yang lain-lain. Itu orderan itu, paling-paling berapa miliar, daripada dikorupsi. Iya benar. Saya dikasih 5 miliar aja, orang Sumeneb sudah seneng-seneng. Lantainya di keramik, pada naik gaji atau umroh lah minimal. Coba kayak begitu. Loh kok sekarang belum ada yang order?